Zikir secara individu disebabkan karena sahabat Ali bertanya kepada Nabi. Sahabat Ali itu salah satu khulafaur rasyidin yang keempat ya. Sahabat Ali yang ibadahnya sudah luar biasa bagus masih minta kepada Nabi, "Dullani ala aqrabit turuqi ila Allah." Ya Rasul, dullani, tunjukkan aku jalan menuju Allah aqrab, yang paling dekat yang mana? Yang kedua, wa ashaliha, yang paling mudah yang mana? Wa afdaliha, dan yang paling afdal. Ibu-ibu pada punya kreditan nggak di rumah? Ya. Saya nanya. Kalau kreditan, pengenan yang mingguannya bayarnya gede atau bayarnya murah? Kalau kreditan pengen barangnya yang kualitasnya bagus atau yang jelek? Yang pembayarannya kadang-kadang tempo masih boleh. Nah, seperti sahabat Ali gitu. Sahabat Ali nanya, "Dullani ala aqrabit turuqi ila Allah." Jalan menuju Allah itu sesungguhnya berat. Tapi sahabat Ali bilang, ini kurang jelas ya, maaf ya. Jelas, ya. Kurang jelas ya? Oh, saya nggak paham nih, maaf. All of them. Oke. Aqrab itu dekat. Ashal itu paling mudah. Afdal paling utama. Ini diminta semua oleh sahabat Ali. Kreditan mana? Coba. Yang cairnya, approve-nya paling cepat, begitu kan? Yang pembayarannya paling mudah, tapi barangnya paling bagus. Kalau bahasa kredit, ya. Jalan mana yang paling dekat, mudah dan utama? Akhirnya Nabi bilang, "Alaika bimudawamati dzikrillah sirran wa jahran." Dawamkan zikir sirran dan jahr. Zikir khafi dan zikir jahri. La ilaha illallah melebihi langit dan bumi. Nanti bisa dibaca selanjutnya. Kita kembali ke yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang biru ada kata-kata abshiru, berbahagia. Di sini di dalam sebuah ayat ada kata-kata fastabshiru, berbahagialah. Di sini ada kata-kata ghafara lakum, diampunilah kalian. Di sini ada kata-kata maghfurina lakum, kalian diampuni. Berbahagialah karena ada sebuah pengampunan dalam talqin. Berbahagialah karena ada pengampunan di situ. Berbahagialah dengan talqinmu. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Isyarat-isyarat yang seperti ini, Pangsaabah itu luar biasa. Jadi coba kenali Pangsaabah melewati karya beliau. Bagaimana karakternya beliau, bagaimana kehalusan beliau, bagaimana ketajamannya beliau, bagaimana kepeduliannya beliau. Miftahus Sudur itu merupakan sebuah jalan yang tepat untuk kita lebih mengenal kepada mursyid kita. Alhamdulillah. Jadi sudah siap untuk kredit? Ya, cari jalan yang paling dekat, yang paling mudah, yang paling utama menuju Allah adalah kata Nabi, dawam zikir jahri khafi sirran wajah. Kita lanjutkan. Apa dasar hukum talqin secara perorangan? Apa dasar hukum talqin secara perorangan?
Adapun talqin Rasulullah kepada para sahabat secara perorangan, Yusuf Al-Qurani dan ulama lain dengan sanad yang sahih berkata, Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah padaku jalan terdekat kepada Allah yang termudah bagi hamba-hambanya dan yang paling afdal menurut Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau harus mendawamkan zikrullah secara sir maupun jahar. Ali radhiyallahu anhu berkata, setiap manusia berzikir, maka berikanlah aku yang lebih khusus. Nabi SAW berkata, zikir yang paling utama yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallah. Andai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berada dalam satu timbangan, dan La ilaha illallah pada timbangan yang lain, niscaya La ilaha illallah mengalahkan timbangan yang pertama. Kemudian beliau bersabda, wahai Ali, kiamat tidak akan terjadi pada saat di muka bumi masih ada orang yang mengucap Allah, Allah. Ali radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasul, bagaimana cara aku berzikir? Nabi SAW menjawab, pejamkan 2 matamu dan dengarkan dariku 3 kali. Kemudian ucapkanlah 3 kali dan nanti kudengarkan 3 kali. Kemudian Nabi SAW membaca La ilaha illallah 3 kali dengan memejamkan mata dan mengeraskan suaranya. Sementara Ali radhiyallahu anhu mendengarkan. Kemudian Ali pun mengucapkan La ilaha illallah juga sementara Nabi SAW mendengarkan. Hadis riwayat Al-Tabrani dan Al-Bazzar dalam kitab Jami'ul Ushul Al-Awliya halaman 32 dan 164. Bagaimana dengan talqin zikir khafi? Hal tersebut di atas adalah talqin zikir yang dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu secara jahar. Adapun dasar hukum talqin zikir qalbi atau khafi, yaitu dengan cara isbat lafaz ismu zat tanpa nafi atau la. Hal ini sesuai petunjuk dalil di bawah ini. Firman Allah, katakanlah Allah. Kemudian biarkanlah mereka orang yang tidak taat pada Allah bermain-main dalam kesesatannya. Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 91. Sabda Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, pejamkan kedua matamu, katupkan kedua bibirmu, dan lipatkan lidah pada langit-langit mulut, dan katakanlah Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Abu Bakar dan keutamaan zikirnya, seperti yang dinisbatkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, ini juga merupakan zikir yang diambil oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara batin dari Nabi Muhammad SAW. Dan zikir inilah yang selalu ada dalam hati Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sangat ia jaga. Kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu atas kalian bukanlah karena banyaknya puasa, bukan pula karena sholat, tapi karena suatu yang bersemayam dalam hatinya. Dari Abu Hurairah dalam Ihya Ulumuddin. Firman Allah, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah yang tentang sahabat Ali meminta jalan yang dekat, mudah dan utama. Kemudian cara berzikir juga sudah masuk dalam kajian yang tadi ya, cara berzikir, jadi kita tidak bahas. Kemudian ini juga cara zikir khafi dan talqin zikir khafi saat ini juga sudah kita bahas dalam cara berzikir jahri dan khafi. Kita lewatkan ya, bonus-bonusnya ini banyak dilewati Bu. Baik. وهذه نسبة الصديق الأعظم التي أخذها باطنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذكر الذي وقر في قلبه وعني به لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة بل بشيء وقر في قلبه.